Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Saiful Hasan dari kelas Tadris IPS 6A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang geografi perspektif global, yang mana subbabnya yaitu ada dua. Yang pertama, bentuk dan sistem pemerintahan di negara kawasan Asia Selatan. Yang kedua yaitu negara maju dan berkembang di negara kawasan Asia Selatan. Untuk poin pertama yaitu bentuk dan sistem negara di kawasan Asia Selatan. Negara-negara di kawasan Asia Selatan itu ada 7, yakni India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Yang pertama yaitu India. Nama resmi Republic of India. Jenis kekuasaan republik dengan kecenderungan pada Hindu. Bentuk negara federasi. India terdiri dari 28 negara bagian dan 7 teritori union. Ke-28 negara bagian India adalah Andhra Pradesh dan yang lain. Untuk sistem pemerintahan, parlemen bikameral. Negara yang kedua yaitu Pakistan. Jenis kekuasaan yaitu republik. Bentuk negara federasi. Sistem pemerintahan parlementer. Presiden adalah kepala negara Republik Islam Pakistan. Presiden punya kuasa untuk membubarkan Dewan Nasional atau parlemen. Presiden dipilih setiap 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Pemilihannya dilakukan oleh Electoral College yang terdiri atas anggota parlemen dan dewan-dewan dari keempat provinsi. Presiden harus beragama Islam, warga negara Pakistan, dan sekurangnya berusia 45 tahun. Badan eksekutif negara diposisikan oleh Kabinet Federal. Kabinet ini dikepalai oleh Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Kabinet terdiri atas menteri-menteri federal dan menteri-menteri negara. Perdana Menteri dipilih dari mayoritas anggota Dewan Nasional dan hanya dapat dilangsirkan lewat mosi tidak percaya mayoritas anggota Dewan Nasional juga, namun Perdana Menteri dan Kabinet juga dibubarkan Presiden apabila terjadi jalan buntu antara Presiden dan Dewan Nasional atas keputusan Presiden. Parlemen bikameral atau federasi, unikameral atau negara bagian. Negara yang ketiga yaitu Bangladesh. Nama resmi People's Republic of Bangladesh. Ibu kota Dhaka. Bentuk negara Bangladesh terdiri atas 7 divisi yaitu Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi, Rangpur, dan Sylhet. Sistem pemerintahan parlemen unikameral. Untuk negara yang keempat yaitu Nepal. Nama resmi Federal Democratic Republic of Nepal. Ibu kota Kathmandu. Lain, jenis kekuasaan republik dengan kecenderungan pada asas republik demokratik. Bentuk negara federasi. Nepal terdiri atas 14 zona. Ke-14 zona tersebut adalah Bagmati, Beri, Dhawalagiri, Gandaki, dan yang lain. Sistem pemerintahannya yaitu parlemen unikameral. Negara yang kelima yaitu Bhutan. Nama resmi Kingdom of Bhutan. Ibu kota negara Bhutan terdiri atas 20 zangkak atau distrik yaitu Bumtang, Chukha, Chirang, dan yang lain. Sistem pemerintahannya yaitu parlemen bikameral. Negara yang keenam yaitu Sri Lanka. Nama resmi Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Ibu kota Colombo. Jenis kekuasaan republik dengan kecenderungan pada sosialisme. Bentuk negara kesatuan. Sri Lanka terdiri atas 9 provinsi yaitu Central, Eastern, North, Central, Northern, Northwestern,
dan yang lain. Sistem pemerintahan presidensil, parlemen unikamera. Untuk negara yang terakhir yaitu Maladewa. Nama resmi Republic of Maldives. Ibu kota Male. Resmi. Jenis kekuasaan republik dengan kecenderungan pada asas Islam. Bentuk negara kesatuan. Maldives terdiri atas 7 provinsi dan 1 kabupaten. Ketujuh provinsi adalah Dekunu Mati, Mati Uturu, dan yang lain. Sistem pemerintahan presidensil, parlemen unikameral, parlemennya bernama People's Majlis. Kursi dalam parlemen adalah 77 dengan masa bakti anggota parlemen 5 tahun. Untuk poin yang kedua yaitu negara maju dan berkembang. Poin yang pertama yaitu karakteristik negara maju dan berkembang. Suatu negara dikatakan maju atau berkembang dapat dilihat dari hasil pembangunannya berupa 1. Pembangunan fisik. Pembangunan sarana fisik atau berwujud materi. Contohnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan yang lain. Yang kedua yaitu pembangunan non-fisik. Pembangunan mental atau psikologis. Misalnya pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan, etos kerja, dan yang lain. Untuk karakternya bisa dibaca sendiri di kolom-kolom berikut. Poin yang kedua yaitu persebaran negara maju dan berkembang. Negara maju. Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara. Berikut beberapa contoh negara maju. Yang pertama benua Eropa, itu ada Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan negara lainnya. Yang kedua yaitu benua Asia, khususnya di wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Dan untuk wilayah Asia Tenggara hanya Singapura. Yang ketiga yaitu benua Amerika, ada Kanada dan Amerika Serikat. Yang keempat benua Afrika, yaitu ada Afrika Selatan. Dan yang terakhir benua Australia, dan negara Selandia Baru. Untuk negara berkembang yaitu wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi bagian selatan. Berikut beberapa contoh negara berkembang. Yang pertama benua Asia, Asia Tengah misalnya Kazakhstan dan Afghanistan. Asia Selatan misalnya India dan Sri Lanka. Asia Tenggara misalnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Asia Barat, Timur Tengah misalnya Irak dan Yaman. Yang kedua yaitu benua Amerika. Amerika Tengah misalnya Meksiko dan Guatemala. Kepulauan Karibia misalnya Republik Dominika dan Jamaika. Amerika Selatan misalnya Brazil, Venezuela, dan Argentina. Yang ketiga yaitu benua Afrika. Terdapat kurang lebih 55 negara dan bagian besar merupakan negara berkembang. Beberapa contoh negara berkembang di benua Afrika yaitu Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, dan sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan di poin kedua tadi bahwasannya negara maju yang berada di kawasan Asia Selatan nihil dikarenakan buruknya kualitas pendidikan sebagaimana tercermin dalam tingkat pembelajaran yang rendah, menjebak banyak anak muda dalam kemiskinan, dan mencegah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berbagi kesejahteraan yang lebih luas. Dan untuk negara berkembang hanya ada 2 di kawasan Asia Selatan, yakni India dan Sri Lanka saja. Dikarenakan hanya negara tersebut yang dapat memenuhi karakteristik atau tolak ukur sebagai negara berkembang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Bila ada lebihnya, alhamdulillah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.